Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa di hari pertama analisa dari Amarket. Tepat pada tanggal 2 Januari tahun 2025, Amarket kembali lagi memberikan analis harian buat rekan trader semuanya. Di tengah hari libur tahun baru, tapi pasar terus bergerak dan Amarket datang menghampiri rekan trader, memberikan sedikit analisa sebagai pegangan untuk rekan trader semuanya. Kita memasuki tahun 2025 dan saya selalu yakin bahwa tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan kemenangan buat kita semuanya. Kita akan sukses dalam segala hal. Oleh karena itu rekan trader, mari kita sambut tahun 2025 ini dengan kemenangan besar, kerja keras yang besar agar kita bisa melewati, memasuki dan menikmati tahun 2025 ini dengan luar biasa. Oke rekan trader, seperti biasa rekan trader, Amarket datang lagi memberikan analisa harian dan tepat pada hari ini kita akan memulai semua pergerakan pada pasar. Oleh karena itu rekan trader, kita sedikit merefleksi, nanti saya akan mengeluarkan video refleksi prediksi untuk tahun 2025, tapi mari kita lihat apa yang terjadi pada hari ini, tepat pada tanggal 2. Tapi seperti biasa sebelumnya rekan trader, kita akan masuk dalam tema harian. Dan untuk tema harian kali ini, saya mengambil tema tentang penguatan emas di awal tahun. Nah, ini dia. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang ingin saya sampaikan buat rekan trader. Karena kalau kita lihat rekan trader pada hari ini, di awal tahun 2024, bagaimana kita bisa melihat emas ini mengalami penguatan yang signifikan. Hari ini dia mulai dari 2621, sekarang dia sudah berada di 2636. Apa yang terjadi rekan trader pada emas ini tidak bisa dilepas dari faktor-faktor di mana terjadinya pelemahan terhadap indeks dolar Amerika. Kita lihat indeks dolar Amerika telah mencapai 108, hari ini agak sedikit mengalami pelemahan. Inilah yang membuat emas sedikit mendapatkan angin segar, mencapai nilai tertinggi di tahun 2025 rekan trader. Tahun 2025 emas barusan saja mencapai nilai tertinggi 2636. Dan kalau kita lihat penguatan yang terjadi pada hari ini diakibatkan juga oleh sikap pasar terhadap bagaimana tarif yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Kita tahu Donald Trump tidak lama lagi akan dilantik menjadi presiden tanggal 21 kalau tidak salah 21 Januari. Dan inilah yang menjadi alasan bagaimana pasar menyongsong hal tersebut. Kita tahu bahwa kebijakan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump akan memberikan tekanan bagi negara-negara yang memperoleh hal tersebut. Perang dagang ekonomi tidak bisa terhindarkan kalau memang dia melakukan hal tersebut. Nah, dari perang dagang itu kita bisa lihat bahwa emas ada sedikit celah untuk emas bisa mencapai nilai tertinggi karena pasar akan mencari aset-aset safe haven dalam hal tersebut. Tapi secara garis besar kita lihat bahwa apabila nanti ekonomi yang dilakukan oleh Donald Trump ini, perang dagang yang dilakukan Donald Trump, kalau saya melihat dari sisi fundamental, dia masih akan bisa membuat emas ini tertekan. Masih bisa. Apalagi Donald Trump ini akan benar-benar membuat supaya dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan. Nah, tapi mengawali tahun 2025 ini kita lihat bahwa pasar masih tetap wait and see dan melihat setiap pergerakan yang terjadi. Hari ini pun juga akan ada berita ekonomi yang dikeluarkan. Ini bisa menjadi landasan bagaimana emas ini bisa naik lagi ke level yang paling tertinggi. Dia akan mencoba untuk mencapai minimal 2650 atau dia akan sampai ke 2700. Kita tahu bahwa emas mencapai nilai tertingginya itu di sekitaran 2796. Setelah itu dia mengalami pelemahan. Pelemahan itu juga tidak bisa dilepas oleh kemenangan yang terjadi oleh Donald Trump. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa emas untuk
emas mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Agak adanya koreksi yang terjadi pada dolar Amerika pada saat ini, sikap skeptis dan sikap wait and see yang terjadi pada pasar terhadap segala kebijakan yang akan dilakukan, terutama Donald Trump. Bagaimana pasar menunggu setiap kebijakan yang dilakukan oleh The Fed. Inilah yang menjadi alasan emas sedikit memiliki ruang di awal tahun 2025 untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu rekan trader, kita awali tahun 2025 dengan penguatan yang terjadi pada emas. Emas mencapai nilai tertinggi tahunan di seputaran 2.636 dan kita akan lihat pergerakan emas ke depan dalam minggu ini sebelum nanti kita akan masuk di non-farm payroll pada hari Jumat minggu depan. Oke rekan trader semuanya, tadi adalah tema kita dan sekarang kita coba langsung masuk di analisa teknikal. Analisa teknikal kita di awal tahun kita mulai dari indeks dolar Amerika. Seperti biasa rekan trader, indeks dolar Amerika kita bisa melihat bahwa hari ini indeks dolar Amerika sedikit tertekan. Dibuka di 108.353, sekarang dia telah berada di 108.146. Dan kalau kita lihat masih ada sedikit peluang untuk dia naik lebih tinggi lagi, tapi secara garis besar kalau saya lihat kekuatan lebih besar itu dia akan mengalami pelemahan. Oleh karena itu saya bisa sedikit beranalisa bahwa indeks dolar Amerika ini menurut analisa saya dia bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran 107.962, tapi hati-hati bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik lagi ke level tertinggi di seputaran 108.320 untuk pergerakan hari ini. Ya kita lihat bersama-sama. Oke, bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar kan trader? Kita lihat bersama-sama pergerakan untuk euro angkel saham dolar. Untuk euro angkel saham dolar kan trader sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa euro angkel saham dolar hari ini memiliki sedikit peluang kenaikan yang signifikan. Kalau saya lihat di sini peluang naik sangat besar dan saya bisa sedikit memprediksikan bahwa dia ini akan mencoba naik sampai level paling maksimal ya menurut saya itu di seputaran 1.03946. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah masih bisa saja terjadi dan dia bisa turun lagi di posisi 1.03489. Hari ini akan ada berita, oleh karena itu harap sekali lagi diperhatikan oleh kita semuanya. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat pound sterling, pergerakan pound sterling hari ini kalau kita lihat dengan jelas bahwa pound sterling masih mengawali tahun 2025 ini dengan luar biasa, penguatan terjadi dan saya bisa sedikit berefleksi bahwa pound sterling ini masih bisa naik sampai posisi tertinggi di sekitaran 1.25589. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa terjadi dan dia bisa turun sampai level paling maksimal di seputaran 1.25102. Nah, ini dia. Ini adalah arah yang bisa terjadi pada pound sterling hari ini US dollar. Bagaimanakah untuk emas rekan trader gold XAU USD? Kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada emas hari ini rekan trader. Kita bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan yang terjadi pada emas hari ini sangat luar biasa. Emas naik sampai posisi tertinggi tahunan ya di sekitaran 2.636. Kita lihat dan saya bisa bilang bahwa emas ini masih punya peluang untuk naik ke posisi lebih tinggi lagi, walaupun menurut saya tidak terlalu tinggi-tinggi banget ya rekan trader ya. Kalau saya bisa bilang bahwa peluang dia naik itu mungkin, kalau saya bilang ya, kemungkinan besar dia masih bisa naik sampai ke 2.642. Itu paling tinggi sekali rekan trader. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke level terendah di seputaran 2.624. Jadi 2.642 sampai 2.624 ya. Beda, diganti aja 42 dan 24. Nah, ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada emas hari ini.
Sedangkan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama. Pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini, kalau kita lihat USD Yen Jepang hari ini sudah mulai tertekan tadi ya. Kalau saya lihat pun juga ya udah keluar jalur. Saya bisa bilang bahwa peluang USD Yen Jepang untuk turun ke posisi lebih tinggi masih tetap ada. Tapi saya bisa bilang bahwa peluang dia itu paling rendah sampai di level 156.358. Tapi pembalikan arah bisa terjadi dan saya sedikit berefleksi bahwa dia akan naik sampai di posisi 157.507. Nah, ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang pada hari ini. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal kita. Sekarang saya mau sedikit kasih masukan buat rekan trader semuanya bahwa rekan trader jangan lupa nanti kalender ekonomi, ini kalender ekonominya ini, rekan trader. Saya balik sini dulu. Nah, ini kayaknya. Saya tutup ini dulu. Oke. Nah, ya. Rekan trader bisa lihat bahwa kalender ekonomi hari ini, untuk hari ini kalender ekonomi yang harus diperhatikan oleh rekan trader adalah jangan lupa 2030 klaim pengangguran awal, 2145 ada indeks manajer pembelian manufaktur. Nah, ini dia. Ini akan menjadi data-data yang sangat luar biasa yang sangat mempengaruhi arah pergerakan yang terjadi pada emas di hari ini. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.